tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Wow, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami rindu belajar daripada-Mu ya Tuhan, dan melanjutkan pelajaran kami di beberapa minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba yang berbicara ya Tuhan, layakkan, tahirkan, kuduskan Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir hamba Tuhan adalah isi hati Tuhan. Biar nama Tuhan terus dimuliakan. Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu, ini tempat-Mu Tuhan. Biar Kau mengambil ari atmosfer tempat ini, dan biar nama Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Selamat siang ya, selamat siang. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Coba berikan salam ke kiri kanan, mengatakan saya diberkati. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ya, The Books of Galatians. Kita akan belajar sama-sama selama beberapa waktu ke depan. Nanti kita akan belajar, beberapa minggu ke depan kita akan belajar terus dan belajar sampai kita mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari Back to Gospel. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa minggu kemarin kita sudah belajar banyak hal dan saya percaya biar itu menambah pengertian kita, menambah pemahaman kita tentang apa itu Injil, bagaimana hidup dalam Injil dari pasal 1 dan sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang masih terus bertanya, kenapa kita harus belajar Injil? Apa maksudnya? Kok seberapa pentingkah Injil ini? Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus lebih tahu? Bahkan sampai di gereja ini, di rumah ini, selama 3 bulan mengajarkan tentang dari buku Galatia ya. Books of Galatians ini, dipelajari tentang jemaat yang ada di Galatia. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen gitu ya. Sebagai orang Kristen kita harus mengerti dan memahami bahwa waktu-waktu ke depan seperti disampaikan tadi bahwa tidak dalam keadaan baik-baik saja. Akan banyak pengajaran-pengajaran, akan banyak aliran-aliran yang memiliki pemahaman yang lain, yang memiliki pengertian yang lain tentang Injil.
Bahkan ada yang menambahkan tentang Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus belajar Injil? Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Seperti pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Memang benar, banyak jalan menuju Roma. Tapi untuk menuju ke keselamatan, hanya satu jalannya, yaitu Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan keselamatan menuju kepada Bapa hanya satu. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ke Masomba kita bisa lewat jalan yang manapun bisa sampai ke Masomba. Tapi untuk menjalan keselamatan tidak ada yang lain saudara. Hanya melalui Yesus saja. Tidak ada jalan lain. Dan kita harus menyadari ini. Dan kita harus memiliki pemahaman yang kokoh tentang ini. Kenapa saya harus belajar Injil? Kenapa dicekoki dengan Injil harus dinikmati? Nah yang kedua, kenapa kita harus belajar Injil? Karena manusia berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, orang buta nggak bisa menyelamatkan orang, menuntun orang buta. Tentu dia akan jatuh di lubang yang sama. Nah begitu juga kita tidak bisa bergantung kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga pasti butuh yang pegangannya juga. Hamba Tuhan juga tidak bisa minta pertolongan hamba Tuhan yang lain, gak bisa. Kan di sini manusia berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Jatuh dalam dosa. Jadi tidak bisa saya orang berdosa kemudian minta tolong sama orang yang berdosa juga. Sama-sama tidak ada faedahnya. Sama dengan bohong kita. Nah kenapa kita harus belajar Injil supaya kita kuat? Yang ketiga. Keselamatan yang diterima melalui iman yang dianugerahkan Allah melalui Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat Bapak Ibu Saudara, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Ingat Tuhan datang kedua kali bukan cari orang yang kaya, bukan cari hamba Tuhan yang luar biasa, tapi orang yang memiliki iman. Karena dia datang dia berkata, adakah iman di muka bumi ini? Masihkah kita ditemukan iman dalam diri kita? Atau kita sendiri saat ini sedang dalam keraguan, saya ini Kristen atau apa enggak ya? Saya ini percaya Yesus apa enggak ya? Apakah Yesus itu benar-benar juru selamat tidak ya? Apakah Yesus itu benar-benar lahir di dunia ini enggak? Apakah benar Yesus itu disalibkan? Ada begitu banyak di media sosial yang mencoba mengalihkan. Oh Yesus itu digantikan dengan Yudas kata-kata. Oh digantikan, dia tidak mati, dia lari, disembunyikan. Ada pengajaran Injil yang lain yang mengajarkan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada tempat lain. Tidak ada cara lain. Nah, Injil yang murni adalah kabar baik tentang keselamatan yang hanya berdasarkan anugerah Allah. Anugerah itu pemberian saudara. Gak ada yang lain. Anugerah itu diberikan. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang, mampu enggak kita menjaga anugerah tersebut? Mampu enggak kita menjaga anugerah yang bernilai itu? Mampukah sampai saat ini? Coba kita lihat dalam diri kita masing-masing. Mampukah kita menjaga anugerah tersebut? Berdasarkan anugerah Allah. Ya, Injil yang murni adalah kabar baik tentang keselamatan yang hanya berdasarkan anugerah Allah. Hanya melalui apa? Melalui iman. Iman itu tidak bergantung kepada siapapun. Iman itu tidak bergantung kepada benda, tidak bergantung kepada kekayaan, tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. That's depend on you, terserah pada diri kita. Mau beriman kepada siapa, tapi iman tidak ada pegangan yang lain.
selain kepada Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus tanpa tambahan syarat apapun. Nah, akhir-akhir ini saudara, banyak orang yang menambahkan Injil. Saya perumpamakan air ini. Air ini kalau menurut iklannya paling murni ceritanya gitu. Murni dari air, mata air yang sudah pegunungan gitu. Murni, dia masih murni. Tentu rasanya akan tetap seperti air biasa pada umumnya. Tapi seandainya kalau air ini saya tambahkan gula di dalamnya, akan berubah bukan menjadi air mineral tapi menjadi air gula. Apakah air ini tetap murni? Tentu tidak, saudara. Dan akhir-akhir ini orang lebih menikmati, lebih menyukai yang namanya tambahan. Tidak suka sesuatu yang murni. Sehingga kenapa kalau kita tambahkan gula, ada orang-orang menjadi diabetes rohani ceritanya gitu. Seumpamanya gitu saudara. Terlalu banyak makan makanan yang manis, yang ditambahkan. Banyak yang ditambahkan. Jadi kalau air ini ditambahkan, apakah dia masih murni? Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Galatia. Ternyata gitu, di pasal yang pertama, Paulus merasa keresahan. Jemaat Galatia mudah terpengaruh. Kenapa kamu bisa berbalik? Begitu mudahnya kamu berbalik dari pengajaran yang aku ajarkan. Kenapa kamu begitu mudah berpaling sepersekian detik gitu. Cepat sekali mudah dipengaruhi. Dan akhir zaman juga ini saat-saat ini banyak orang yang dipengaruhi. Dan yang menjadi masalahnya adalah mudah terpengaruh. Sebab itu kenapa di rumah ini diajarkan tentang Injil supaya kita kuat. Jemaat di Galatia mengalami hal tersebut. Mereka dimasukkan, ditambahkan Injil plus sesuatu. Sehingga Injil tersebut tidak menjadi murni. Sehingga ketika Injil yang satu ditambahkan dengan yang lain, terjadilah perbedaan. Terjadilah perbedaan. Kamu kelompok si A, aku kelompok si B. Kamu tidak diselamatkan, saya diselamatkan. Nah, akhir-akhir ini kita pun seperti itu. Kamu bisa bahasa roh, kamu gak bisa, saya tidak bisa. Yang tidak bisa bahasa roh gak bisa masuk surga. Kenapa dibilang tidak bisa masuk? Oh, bahasa roh kan bahasa surga. Hey, itu berbicara tentang personality kita masing-masing. Pribadi kita masing-masing. Walaupun dia berbahasa roh berbagaimana rupa, tapi kalau kehidupan sehari-harinya tidak menggambarkan hidup dalam roh, what's for? Untuk apa? Tidak ada kesaksian. Kalau di dalam gereja begitu luar biasa menikmati hadirat Tuhan, tapi bagaimana dan ketika keluar? Kita menjadi pribadi yang lain. Dan ini terjadi di jemaat saat ini. Di Galatia pun mengalami hal tersebut. Injil ditambahkan plus dengan hukum Taurat. Ditambahkan. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu, tidak paham tentang Taurat? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita harus belajar bersama-sama. Yang pertama hari ini adalah Injil harus kembali kepada sumbernya. Injil harus kembali kepada sumbernya. Kenapa saya katakan Injil harus kembali kepada sumbernya? Kita sebagai orang Kristen harus kembali kepada sumbernya. Boleh kita belajar firman Tuhan, boleh kita dengar khotbah, boleh kita melakukan apa saja untuk belajar, untuk menambah pengetahuan tentang pertumbuhan rohani kita. Tapi kembali kepada sumbernya. Sumbernya apa? Kembali kepada Alkitab, kembali kepada Injil. Orang-orang sekarang tidak kembali kepada Injil, cuma dengar apa kata manusia. Oh, menurut hamba Tuhan ini, saya harus seperti ini. Tapi tidak kembali kepada Injil.
back to Bible. So that's why kenapa ada Bible Project. Nah, Injil kepada sumbernya yang benar. Paulus mengajarkan Injil yang benar. Nah, suatu ketika Paulus mengajak Barnabas dengan Titus untuk pergi ke pertemuan di Yerusalem. Dan ternyata apa yang didapatkan? Titus ini siapa? Titus ini orang yang 100% non-Yahudi, dia orang Yunani. Titus adalah hasil pelayanan dari Paulus. Dan Titus merupakan contoh karya Roh Kudus. Titus bertobat. Tetapi apa satu kesalahan, menurut orang-orang sebenarnya kata, ada kesalahannya, dia tidak disunat. Cuma gara perkara disunat dengan tidak disunat, Titus dikatakan tidak menerima yang namanya keselamatan. Jadi orang yang seperti saya ini tidak bisa masuk surga dong. Betapa tidak adilnya Yesus. Untuk apa Yesus lahir dan mati di atas kayu salib? Sia-sia dong, hanya untuk orang yang sudah disunat saja kah? Hanya untuk orang Yahudi saja kah? Bagaimana dengan kita yang non-Yahudi? Gak bisa menerima kerajaan surga kah? Sunat bagi orang Yahudi bukan hanya sekedar budaya, tetapi simbol identitas rohani. Kamu dianggap Kristen kalau kamu sudah disunat. Ini contoh salah satunya, saudara. Kamu dianggap layak diselamatkan. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yunani yang ada di Galatia, yang non-Yahudi? Tetapi apa yang terjadi dari hasil pertemuan itu, akhirnya Titus tidak dipaksa untuk disunat. Karena semua orang berhak menerima yang namanya Injil tanpa syarat. Karena kenapa, saudara? Soal keselamatan bukan berbicara tentang ritual rohani. Jangan sampai ritual rohani kita menghalangi mata kita untuk melihat Injil yang sesungguhnya. Untuk melihat terang Injil yang sesungguhnya. Jangan gara-gara ritual rohani kita menutup mata kita yang sebenarnya untuk melihat Injil yang sesungguhnya. Saya umpamakan lampu ini adalah Injil gitu, saudara. Kemudian saya tambahkan Injil itu, saya mau belajar Injil tentang disunat, hukum Taurat. Ternyata itu akan menutupi mata rohani kita untuk melihat Injil yang sesungguhnya, itu terang itu. Apa kurangnya Paulus? Dia dididik seorang guru besar yang luar biasa bernama Gamaliel. Dia taat dengan hukum Taurat. Dia melakukan hukum Taurat dengan begitu luar biasa tanpa ada kesalahan satupun. Itu menurut dia. Tapi sayang, dia tidak mengenal Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengenal Yesus? Dia bilang apa? Segala sesuatu yang kuanggap luar biasa, sekarang kuanggap sampah. Karena dia menemukan apa? Menemukan Injil yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, apa sumbernya? Galatia 1 ayat 11 sampai 12 berkata, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Luar biasa ya seorang Paulus. Dia memberitakan Injil bukan Injil dari manusia. Tetapi dari Yesus Kristus. Ketika saat itu Paulus lagi naik kuda membawa surat perintah. Tangkap orang Kristen. Tangkap orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Contohnya gitu. Dia naik kuda, dia lagi dalam perjalanan. Tetapi apa yang terjadi? Dia bertemu dengan anugerah, yaitu bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan dia mengalami. Kalau saya mengimajinasinya, kenapa dia buta? Karena selama ini, kalau menurut saya saudara ya, menurut saya punya pemahaman ketika saya merenungkan. Karena selama ini dia menganggap dengan melakukan hukum Taurat, dengan menangkap orang Kristen yang dianggap sesat itu, sudah melakukan perintah Tuhan.
Ada orang-orang yang menganggap ketika dia menganiaya orang Kristen, dia menganiaya orang percaya, dia sudah melakukan perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan salah. Kenapa? Dia bertemu dengan Injil yang murni tersebut, yaitu bertemu dengan Yesus. Dan sungguh luar biasa dia mengatakan bahwa bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Hebatnya Tuhan mengajarkan Paulus. Bukan dari apa kata orang dia dengar, tapi Yesus sendiri yang berbicara kepadanya. Yesus sendiri berkata, Paulus, Paulus. Ini aku Kristus, saya membahasakan saudara. Mengapa kamu menganiaya aku? Tentu Paulus berkata, siapa yang saya aniaya? Saya tidak menganiaya engkau. Ternyata yang dianiaya adalah orang Kristen. Saudara, apa yang saudara rasakan, itu juga Tuhan rasakan. Karena Tuhan mengalami secara pribadi. Tuhan juga pernah jadi sama seperti kita. Tapi yang kelebihannya dia tidak melakukan dosa, saudara. Tidak sama seperti kita. Injil harus kembali kepada sumbernya. Kembali kepada sumbernya, itulah Injil yang sebenarnya. Injil yang murni, tidak ditambahkan apa-apa. Tidak ditambahkan gula, tidak ditambahkan kopi, tidak ditambahkan susu atau teh. Tapi Injil yang murni. Karena segala sesuatu yang murni itu pasti sehat. Pasti baik. Paulus mengatakan, aku menegaskan. Dia berikan penegasan. Aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku. Diberi penegasan. Apa yang lagi kamu tanyakan? Saya tegaskan. Injil yang saya sampaikan saat ini, itu dari Kristus sendiri. Kenapa dia katakan, saya mengalami dia secara pribadi. Yang kedua saudara, Injil adalah anugerah, bukan syarat tambahan. Ada orang-orang yang seperti kan tadi di jemaat Galatia gitu ya. Orang-orang yang Yahudi tapi dia Kristen, dia menambahkan hukum Taurat ke dalam Injil. Dan itu membuat Injil itu tidak murni lagi. Injil bukan berbicara tentang pendidikan atau status sosial kita. Injil tidak berbicara tentang status sosial kita. Bukan tingkatan rohani. Next Kak. Nah, Injil bukan berbicara tentang status sosial. Bukan berapa level tingkatan kita dalam bermasyarakat. Oh, kalau kamu sekian kekayaan kamu, kalau kamu sekian diberkati oleh Tuhan, kamu layak menerima Injil. Tidak, bukan itu Injil. Oh, Injil tentang budaya. Kalau kamu disunat, berarti kamu layak menjadi orang Kristen. Terima anugerah keselamatan. Atau Injil bukan berbicara tentang penampilan rohani. Semakin rohani kita, semakin layak di hadapan Tuhan. Banyak orang hanya di dalam gereja saja dia punya penampilan rohani yang menarik. Tapi bagaimana di luar? Jujur ketika saya membahas ini, saya merefleksikan kepada diri saya sendiri. Sudah benarkah saya menyampaikan ini? Tapi layak tidak layak, tapi saya harus menyampaikan gitu. Itu koreksi buat diri saya sendiri. Karena firman Tuhan katakan seperti pedang yang bermata dua. Sampai ke sumsum tulangnya kita. Sampai ke dalaman daging kita. Nah, Injil juga bukan berbicara tentang masa lalu yang bersih. Bukan masa lalu yang benar. Wow, nilainya A, terus kalau ada di atas nilai A itu plus. Kehidupannya. Ya, bukan masa lalu yang bersih yang dikatakan Tuhan. Nah,
Injil juga bukan berbicara tentang pendidikan. Semakin tinggi pendidikanmu, semakin kamu boleh berhak menerima yang namanya keselamatan. Injil gak bisa ditambahkan dengan hal-hal tersebut. Tidak ada yang bisa melarang status sosial, budaya, penampilan rohani masa lalu atau pendidikan. Itu bisa. Tapi kalau kita tambahkan ke dalam Injil, Injil itu tidak akan menjadi murni seperti ini. Akan menghilangkan rasa yang sesungguhnya. Yang murni, yang dibutuhkan saat ini. Dan saya yakin ketika jemaat Tuhan di tempat ini mengerti tentang Injil yang sesungguhnya, ketika Bapak Saudara kita termasuk saya juga berada di luar sana, tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Kadang-kadang kalau saya lihat gitu, lihat di sosial media ada yang ini, aduh saya kok gemes ya. Kenapa harus seperti ini gitu? Kenapa pengen ketik komentar gitu? Bukan begini sebenarnya. Injil sejati akan berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena siapa kita. Bukan karena saya punya status sosial, bukan karena saya berbudaya, bukan karena saya punya penampilan rohani, bukan karena saya punya pendidikan tinggi, bukan karena masa lalu saya bersih, bukan. Tetapi Injil adalah Kristus. Injil adalah siapa Kristus. It's not about me, but about Jesus in me. Ini bukan tentang saya, tapi tentang Yesus yang ada di dalam diri saya, yang saya hidupi setiap hari. Banyak dalam kehidupan diri saya secara pribadi harus dipangkas supaya serupa segambar dengan Kristus. Bukan serupa segambar dengan yang lain. Oh saya supaya serupa segambar dengan pendeta A. Jadi gaya bicaranya, salam saudara, kita sudah mulai kayak Maria Teguh kayaknya. Saya harus berbicara mirip, saking mengidolakan. Saking mengidolakan semua gaya bicaranya, gaya langkahnya, gaya semua kita ikuti. Seandainya itu kita terapkan dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, kita akan menghidupinya. Saudara yang terkasih, the truth gospel is, Injil yang sejati adalah Injil yang memberikan kehidupan. Kenapa saya katakan memberikan kehidupan? Hanya di dalam Kristus saja ada kehidupan, ada kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Masihkah kita percaya bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup walaupun dia sudah mati? Mungkin saat ini kita dalam keadaan mulai kehidupan rohani kita mulai koma. Sudah lama gak hidup. Sudah lama terbaring kaku. Tapi harus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Cuma diminta apa? Percaya. Kembali lagi, it's not about me, but it's about Jesus in me. Setiap yang hidup dan percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Ada kekekalan. Pertanyaan di bawah adalah, percayakah engkau akan hal ini? Masih tidak kita percaya bahwa dalam Kristus ada kehidupan? Yang kedua, Injil yang sesungguhnya adalah memberikan pengharapan atau membawa pengharapan. Dari kitab Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu
mungkin. Percaya nggak kita? Bahwa akan ada pengharapan walaupun 0,01% pengharapan itu. Yang penting ada satunya berarti ada harapan. Entah 0,0001 berarti masih ada harapan. Cuma kita selalu melihat yang 000-nya, lupa tanda satunya. Kita lihat yang kosong itu. Tidak melihat ada satu pengharapan di dalamnya. Jujur saya katakan, this is amazing karena kita harus belajar Injil yang sesungguhnya. The real gospel. Jangan bosan-bosan kalau kita terus dicekoki, dipaksa harus makan. Harus makan ini. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau kita punya anak, aduh saya tidak mau makan sayur Pak, saya tidak mau. Kita cekoki, ayo makan sayur. Biar kamu sehat. Atau ketika dia sakit, dia tidak mau minum obat. Kita paksa biar kamu sembuh. Begitu juga kehidupan kita rohani kita. Kita harus paksakan. Apapun caranya, paksakan diri kita. Supaya Yesus itu hidup dalam diri kita. Karena dalam Yesus ada pengharapan. Injil yang sesungguhnya adalah yang ketiga. Ada keselamatan. Ada keselamatan kekal. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus memiliki dan menghidupi Injil yang sesungguhnya. Mau kau disunat ke, mau kau tidak disunat ke, tapi kalau kau percaya sama Injil, kau selamat tanpa ada alasan apapun. Mau kau suku A, mau kau suku B, mau kau suku C, mau kau bukan orang Yahudi ke, mau kau orang apapun, asal kau percaya pada Injil, iman kepada Injil, keselamatan ada di tanganmu. Tetapi yang menjadi masalah adalah, bisakah kita mempertahankan keselamatan itu? Saya contoh gitu. Saya kasih ini contohnya barang paling bernilai dan berharga. Saya serahkan kepada Pastor Johan. Pastor Johan, jaga barang ini dengan baik-baik. Karena banyak orang yang akan mengambilnya daripadamu. Jaga dia, jangan sampai hilang. Karena ini sangat berharga dalam kehidupan. Begitu juga dengan Injil dan keselamatan. Dijaga, jangan sampai ada yang mencuri. Namanya kalau orang mencuri berarti orang jahat. Kalau orang ingin merebut berarti dia punya niat jahat. Saya mau rebut dari tangannya Pastor Doja barang bernilai itu. Saya mau ambil itu. Berarti dia punya niat jahat. Mampu enggak kita menjaga keselamatan ini? Kemurnian itu dalam diri kita masing-masing. Mampu enggak saya jaga jangan sampai dia terkontaminasi dengan berbagai macam pengajaran. Hei, ini loh jalan kebenaran dan kehidupan. Ayo ikut saya. Mampu enggak saya tidak menoleh ke kiri dan ke kanan terus berjalan. Tidak mendengarkan panggilan si A, panggilan si B untuk berikan saya. Supaya kamu selamat. Mampu enggak kita menjaga kemurnian Injil itu hidup di dalam diri kita. Jangan sampai seperti di jemaat Galatia. Yang mudah diresahkan dengan pengajaran yang baru. Dan saking tegasnya, gitu kan. Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia. Dia menegaskan. Karena mereka diombang-ambingkan. Aduh bagaimana ini? Selamat gak saya? Saya kan bukan Yahudi. Saya kan tidak disunat. Selamat gak saya? Tetapi Paulus mengatakan dalam Galatia 1 ayat 8-9 berkata seperti ini. Tetapi kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, bayangkan seorang, salah ketik ya,
kurang satu huruf, malaikat sebenarnya. Seorang malaikat kalau dia mengajarkan Injil yang salah, yang tidak diajarkan seperti yang diajarkan Paulus, dikatakan terkutuklah dia. Jujur ketika menyampaikan ini saya was-was. Jangan sampai saya terkutuk. Hanya berikutnya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan, 2 kali katakan. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bahkan malaikat saja terkutuk, apalagi manusia. Tegas sekali Paulus mengatakan. Yang pertama dia tegaskan, yang saya terima ini dari Yesus sendiri, dari sumbernya langsung. Masa kamu tidak percaya bahwa Injil itu adalah anugerah tanpa syarat? Kamu boleh masuk surga, terima keselamatan. Tapi kembali kita bisa katakan, mampu enggak kita menjaga kemurnian itu terus hidup dalam diri kita, dan kita boleh menikmatinya sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terkutuklah dia. Saya jadi takut, saudara. Wah, jangan sampai saya melakukan itu dan terkutuk. Nah, apa yang menyebabkan sampai Injil itu tidak murni, saudara? Galatia 2 ayat 4-5 mengatakan, Paulus menyebutkan adanya saudara-saudara palsu yang menyusup mengajarkan sesuatu di luar Injil dengan menambahkannya. Siapakah saudara-saudara palsu ini? Mereka orang Kristen juga. Mereka orang percaya Yesus juga. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita sesama Kristen tidak saling menyesatkan. Orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi atau disebut dengan Judaizer. Mereka mengaku percaya kepada Kristus tetapi menuntut orang non-Yahudi atau bangsa lain untuk disunat dan menaati Taurat atau adat Yahudi sebagai syarat keselamatan. Saudara, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan 10 hukum itu. Boleh 9 diselesaikan, tapi kalau 1 tetap batal. Karena dosa walaupun 0,1% tetap dosa, saudara. Karena di hadapan Tuhan dosa is dosa gitu. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Kalau dilihat dari cerita ini, mereka orang-orang berpengaruh. Tetapi di sini di ayat 5 Paulus mengatakan, kami tidak tunduk sedetik pun, sedikit pun kepada mereka. Hal ini menunjukkan betapa Paulus menunjukkan otoritasnya sebagai hamba Kristus. Dan dia tidak mau ditambahkan apa yang dia terima dari Yesus, itulah yang harus kita terima. Injil bukan sekedar ajaran moral tetapi kabar pembebasan. Saudara, jika Injil ditambahkan, Injil akan berubah menjadi beban. Jadi Kristen kok susah ya? Sulit sekali. Harus ada syarat A, harus jadi syarat B supaya saya terima keselamatan. Kalau di gereja itu wajar. Ada aturan dalam pelayanan. Kalau menjadi diaken harus orang dewasa rohani. Bukan sembarangan. Oh, saya ikut pelayanan ya. Kalau kita di kids, jujur saya katakan, saya seleksi sekali. Oke, saya suka, hanya sekedar suka. Beda dengan yang lain. Oke, saya kepengen, beda kepengen. Karena yang dihadapi anak-anak. Kalau orang dewasa kita kasih pengertian, oh iya oke boleh. Tapi anak-anak. Mengajarkan Injil kepada anak-anak itu butuh effort lebih besar. Kalau kita orang dewasa, wah bisa lah. Karena ketika kita letakkan dasar yang salah kepada anak-anak, salah seumur hidupnya.
Biar kamu mau dobrak seperti apapun, karena dasarnya sudah terbentuk. Injil akan berubah menjadi beban ketika diberikan syarat di dalamnya. Dan apa menjadi kasih karunia akan berubah menjadi prestasi. Yes, hari ini saya sudah selesai puasa 40 hari 40 malam. Wah, saya sudah selesai 40 hari 40. Saya pasti selamat. Yes, saya hari ini saya bisa berbahasa roh. Saya pasti selamat. Kenapa? Saya bisa bicara dengan Tuhan dengan bebas dengan menggunakan bahasa roh. Kamu tidak bisa masuk surga karena kamu tidak bisa bahasa roh. Dan satu lagi saudara. Salib akan berubah menjadi sesuatu yang tidak cukup. Saudara yang terkasih, ketika Paulus berangkat bertemu dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka bertemu di sebuah pertemuan dan akhirnya ada suatu pencetusan bahwa mereka sepakat Paulus jika tidak meminta Paulus untuk mengubah Injilnya. Bukan berarti dia datang untuk mengubah perubahan, sudah benar. Mereka tidak menambahkan syarat atas tersebutnya. Sebaliknya mereka mengakui bahwa Petrus dipanggil untuk melayani orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Karena Injil, satu Injil sebagai konteks dari kasih karunia merupakan standar universal. Bukan untuk golongan tertentu. Jadi Injil untuk semua orang. Bagi yang percaya saja. Kayak kata Cimehong, yang mau-mau aja. Ya, yang mau-mau aja. Kalau mau enggak, boleh. Tapi enggak apa-apa. Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Tapi keselamatan harus kita miliki. Dalam Galatia 3 ayat 28 mengatakan begini, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kesatuan kita bukan karena latar belakang yang sama, tetapi karena Kristus kita yang sama. Yang terakhir saudara, Injil memerdekakan semua orang. Injil memberi kemerdekaan. Injil tidak memberikan beban. Dengan syarat tertentu, saya boleh menerima ini. Tadi ada sekolah minggu mengatakan, kasih ilustrasi gitu saudara. Dikasih sebuah hadiah gitu. Kamu mau hadiah enggak? Mau. Tapi bayar. Begitu juga dengan Injil. Kamu mau selamat? Mau. Tapi lakukan ini ya. Mau enggak dia? Tapi kalau kita bilang, kamu mau hadiah? Mau. Ini saya kasih hadiah. Dengan senang hati dia menerimanya. Begitu juga dengan kita Injil. Injil ketika kita memberikan syarat. Wah berat ya. Mending ke sebelah aja deh. Lebih ringan. Nah, ketika saya membaca Galatia 2 ini, satu yang menarik saudara. Paulus menegur Petrus ketika sikapnya yang tidak konsisten. Dia itu takut kepada manusia, bukan taat kepada Injil. Saya jadi ingat tentang kisah Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali itu. Kenapa bisa katakan dia secara tidak konsisten? Paulus menegur Petrus dengan secara teologis gitu kan. Ya, secara teologis karena Petrus menarik diri dari orang non-Yahudi. Dalam Galatia 2 ayat 12 berkata seperti ini. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus duduk dengan para pemungut cukai, Yesus duduk dengan para wanita penghibur, Yesus duduk dengan para pemabuk, pokoknya semua orang berdosa di dalamnya.
Tapi ketika lain dengan Petrus. Petrus tetap melakukan sesuai Injil yang dia dikabarkan. Tapi bertentangan. Hei, Yesus ajar ini, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu mendiskriminasi. Karena waktu ketika Yesus duduk dengan orang-orang berdosa, orang Yahudi mengatakan, kenapa dia duduk dengan orang berdosa? Bukankah dia ini, katanya dia ini Tuhan. Katanya kamu orang Kristen, kenapa kamu duduk dengan orang ini? Kenapa kamu bergaul dengan ini? Pakai firman lagi, pergaulan yang buruk akan mengubah merusak perbuatan kita yang baik. Kebiasaan yang baik. Pakai firman. Kalau Injil itu hidup dalam diri kita, mau kita bergaul dengan siapapun, tidak akan mempengaruhi kemurniannya. Asal jangan izinkan itu masuk dalam kemurnian kita. Sehingga Paulus berkata seperti ini saudara, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat, mampukah kita kalau disuruh saat ini diperintahkan, lakukan 10-nya. Bisa enggak kita? Sekarang saja mungkin kita sementara duduk, kita lagi memikirkan apa? Lagi buat dosa dalam pikiran kita. Sebentar kita keluar dari ruangan ini, tak. Apa yang kita buat di luar sana? Dia ada yang tahu. Ayat 20. Namun aku hidup tapi bukan aku lagi. Nah, ini kalau Injil hidup dalam diri kita. Yang hidup melayani Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kalau sudah Injil di dalam diri kita, semoga dalam pengajaran nanti Injil itu benar-benar menghidupi kita saat ini. Sama seperti kata Paulus. Masih hidup dalam tubuh yang dalam daging ini. Tapi yang hidupnya bukan dia lagi. Tapi Kristus. Sudah bukan Doni lagi. Tapi Kristus di dalam diri Doni itu yang hidup. Doni yang dulu yang sudah mati. Tapi yang hidup adalah Kristus. Dianggaplah keserupaan dengan Kristus. Saudara yang terkasih. Injil memberikan kita kebebasan. Dari apa? Dari dosa. Dari segala sesuatu yang mengikat kita. Injil dalam Roma 1 ayat 16. Yang terakhir sekali ini sudah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi sini Allah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang. Orang yang bagaimana? Orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, yang tidak percaya bagaimana Pak? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Berarti tidak percaya, berarti tidak selamat. Sebegitunya, ya. Karena apa? Keselamatan atau Injil sangat bernilai harganya. Walaupun diberi dengan cuma-cuma dengan anugerah tok melalui Yesus. Jangan sampai kita memberikan barang berharga kepada babi. Mutiara, babi kan gak ngerti. Paling dia injak-injak, dibuang ke kotoran. Tuhan tidak mau memberikan mutiara itu kepada yang barang berharga kepada sembarang orang. Hanya kepada orang percaya. Jangan sampai. Oke, siap pemain musik. Jangan sampai segala sesuatu yang kita lihat rohani tidak apa-apa.
Itu wujud pertumbuhan kita untuk belajar firman Tuhan, Bible journey, spiritual journey, belajar Alkitab, perenung doa, semua itu wujud kita untuk pertumbuhan kita secara rohani, untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Buah dari Injil tersebut itulah yang harus kita buahkan. Setiap orang percaya itu menghasilkan buah dan dinikmati oleh banyak orang. Tetapi jangan sampai menghalangi mata kita untuk melihat yang namanya Injil yang sesungguhnya. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Jangan sampai itu terjadi. Dengan berpikir, wah dengan mengikut ini saya pasti selamat. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang Kristen terluka, sakit hati. Dia mengatakan, saya sudah pelayanan, saya sudah doa puasa, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan tidak berikan saya solusi? Saya tidak mau ke gereja lagi. Saya mau ke tempat lain saja. Saya terluka karena Tuhan tidak jawab. Bisa saja jawaban kita mencelakai kita. Mari kita belajar hari ini. Menjadi gereja yang hidup di dalam kasih, tegas dalam kebenaran. Yang menarik sekali saudara, seorang Paulus berani menegur seorang Petrus yang notabene seorang soko guru. Berani enggak Bapak Ibu Saudara menegur seandainya saya melakukan sesuatu yang salah? Apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan Injil. Berani enggak kita? Sesuai dengan koridor yang tertentu tentunya. Jangan kita sudah salah, kita yang salah, kita ngotot lagi. Kita harus belajar. Berani enggak kita menegur? Kalau di sekolah minggu mereka berani tegur saya. Kak, ini kakak salah. Berani mereka. Saya bilang kalau kak salah, tegur. Dan sebaliknya. Dan adakah jemaat yang seperti Paulus ini menegur sesuatu yang menurut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Boleh kita dengar podcast, boleh kita dengar khotbah di luar sana, boleh kita ikut KKR di sana di luar sana. Tapi lihat apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kalau boleh menyimpulkan pada siang hari ini. Injil bukan untuk diperbaiki saudara. Tetapi Injil untuk dipercaya. Jangan mengkritik yang sudah benar. Jangan kritik yang sudah notabene dia ini benar. Kita kritik, kita cari kesalahannya. Ini sudah benar. Tapi kita kritik, ini salah loh Injilin. Injil bukan untuk diperbaiki tetapi untuk dipercaya. Dan Injil bukan untuk sebagian orang, tetapi untuk semua orang. Dan Injil bukan beban, tetapi kabar baik yang memerdekakan. Apapun keadaan kita pada saat ini, biarkan Injil itu tumbuh dalam diri kita dan menghasilkan buah yang tetap dalam hidup. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh menghidupi Injil? Jangan sampai seperti sama dengan jemaat di Galatia. Yang begitu sepersekian menitnya mudah dipengaruhi. Jangan menjadi jemaat, jangan menjadi orang Kristen yang mudah dipengaruhi oleh pengajaran yang bukan daripada Kristus. Biar kita menjadi gereja, tempat yang aman bagi orang-orang yang berbeda di luar sana. Tetap bergaul seperti apa adanya, tapi tetap jaga kemurnian Injil dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mau belajar percaya siang hari ini ya Tuhan. Kami benar-benar sungguh-sungguh biar Injil-Mu yang benar-benar murni itu ada dalam diri kami Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjaga kemurnian Injil itu. Dan tidak terhamiri oleh apapun Tuhan.
tidak dimasuki oleh apapun Tuhan. Sehingga kami boleh belajar dengan luar biasa di hadapan. Kiralah batasya karalah